semuanya, kali ini kita akan bahas tentang sejarah dari psikologi klinis. Selamat menyimak ya. Pada zaman dahulu, orang dengan penyakit mental diperlakukan dengan buruk karena mereka dianggap kerasukan setan atau diberikan hukuman atas kesalahan mereka. Namun, ada beberapa tokoh pada masa itu yang merasa bahwa mereka perlu mendapatkan perawatan yang lebih baik. Yang pertama ada William Zog dari Inggris. Ia kaget saat berkunjung ke mental asylum di negaranya sendiri, karena penderita gangguan mental di sana ternyata diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi. Pada tahun 1796, Zog memutuskan untuk mendirikan pusat perawatan residensial yang diberi nama York Retreat. Di sini, para pasien diberikan makanan yang layak. Disediakan juga fasilitas agar pasien bisa aktif berolahraga. Dan para pasien juga bisa berinteraksi dengan staf-staf yang ramah. Yang kedua ada Philip Pinel dari Prancis. Ia melihat para pasien gangguan mental dianggap sebagai narapidana. Kemudian Pinel berusaha untuk memindahkan para pasien tersebut ke tempat perawatan yang lebih layak. Kemudian di tahun 1824 ada Elon Todd dari Amerika. Ia membuat The Retreat, di mana pasien boleh memberi pendapat mengenai pengobatannya. Di tahun 1841 ada Dorothy Dix dari Amerika. Ia berusaha mengubah persepsi masyarakat mengenai penderita gangguan mental, yaitu bahwa mereka juga berhak untuk dicintai dan mendapatkan perlakuan yang manusiawi. Istilah psikologi klinis pertama kali diperkenalkan oleh seorang psikolog yang bernama Lightner Whitmer asal Amerika Serikat. Di tahun 1896, Whitmer mendirikan klinik psikologi pertama di University of Pennsylvania. Ia saat itu adalah profesor di universitas tersebut. Tokoh penting lainnya adalah Emil Kraepelin dari Jerman. Beliau dikenal sebagai Father of Descriptive Psychiatry, yang juga menjabat sebagai presiden pembuatan istilah diagnostik. Selain itu, beliau juga merupakan pemimpin penerbitan DSM pada edisi pertama. Pada abad ke-20, terjadi perdebatan yang menyangkut intelijensi. Edward Lee Thorndike menyatakan bahwa setiap manusia memiliki intelijensi yang terpisah dan independen. Sedangkan Charles Feynman menyatakan bahwa terdapat intelijensi umum yang disebut dengan gift. Perdebatan ini menarik perhatian bidang psikologi untuk meneliti pengukuran intelijensi. Alfred Binet dan Theodore Simon menciptakan skala Binet-Simon pertama yang kemudian direvisi oleh Louis Stemmel menjadi Stanford-Binet Intelligence Test. Namun, tes ini masih berfokus pada pengukuran IQ anak. Dan yang terakhir, David Wechsler membuat tes Wechsler-Bellevue yang dikhususkan untuk mengukur IQ orang dewasa. Ia kemudian juga membuat WISC dan WPPSI. Selanjutnya kita masuk ke sejarah dari asesmen kepribadian. Pada tahun 1890, James McIntyre memakai istilah mental test yang merujuk pada tes dasar kemampuan, seperti reaction time, ingatan, dan sensasi yang kemudian meluas menjadi berbagai macam pengukuran lainnya. Pada tahun 1921, Herman Rorschach menciptakan tes yang bernama Set of 10 Inkblots, yaitu tes kepribadian proyektif. Metode pada tes ini didasarkan pada asumsi bahwa seseorang akan memproyeksikan kepribadian mereka dengan cara memahami bercak-bercak pada alat tes, sesuai dengan cara mereka mengartikan dan memahami dunia di sekitar mereka. Di tahun 1935, Christiana Morgan dan Henry Murray menciptakan tes apersepsi tematik atau biasa disingkat TAT. TAT ini meminta klien bercerita sesuai dengan situasi interpersonal yang disajikan dalam kartu TAT, yang kemudian tanggapan mereka akan mencerminkan karakteristik dari kepribadian. Terdapat juga tes objektif, yaitu tes yang memerlukan pensil dan kertas, dan klien menjawab pertanyaan pilihan ganda atau benar salah tentang mereka. Salah satunya adalah MMPI yang ditulis oleh Hathaway dan McKinley, di mana tes tersebut terdiri dari 550 pertanyaan benar salah. Setelah Whitmer menemukan bidang psikologi klinis, hampir seluruh psikolog klinis bekerja di bidang akademik dan dikenal sebagai terapi. Psikoterapi berperan signifikan dalam sejarah psikologi klinis hingga tahun 1940 atau 1960. Pendekatan ketiga yaitu humanistik yang berkembang pada tahun 1960-an berpusat pada klien dan berorientasi pada hubungan dan perkembangan melalui pendekatan psikodinamik dan pendekatan perilaku.
terdapat terapi lain seperti terapi keluarga yang berakar pada tahun 1950-an. Seiring tahun 1960-an dan 1970-an datang, mengerti penyakit mental individu sebagai gejala dari sistem yang cacat menjadi hal yang sah. Profesi psikologi klinis mulai berkembang sejak didirikannya The American Association of Clinical Psychologists pada tahun 1917. Sejak itu, pelatihan dan pendidikan menjadi lebih luas dan terstandarisasi. APA juga mulai mengakreditasi program pasca sarjana klinis. Selain itu, kode etik untuk praktek psikologi klinis disahkan. Jasa psikoterapi dan praktek klinis lainnya mulai lebih dikenal dan digunakan. Pendekatan yang dipakai juga semakin beragam, seperti behaviorisme dan humanistik. Program studi yang fokus pada praktek dan aplikasi juga pertama kali dibentuk. Pada tahun 1980-an, para psikolog klinis mendapatkan hak istimewa di lingkup rumah sakit. Hampir setengah dari anggota APA merupakan psikolog klinis pada masa itu. Saat ini, psikologi klinis masih terus berkembang pesat, terutama dalam tren menuju kesetaraan dalam jenis kelamin dan keragaman dalam suku etnis praktisi.